Kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabihi." Barang siapa yang sedang mencari ilmu, maka sesungguhnya dia sedang mencari surga. Dan barang siapa yang melakukan maksiat, kata Ali, maka sesungguhnya dia sedang menuju ke neraka. Perbedaannya jauh sekali, ilmu dengan maksiat, surga dan neraka. Diberikan penjelasan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Shahihul Ibad, ay man ishtaghala fil ilmin nafi, kata Imam Nawawi, barang siapa yang sibuk mencari ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuzu lil balighil aqil, yaitu yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berakal, kana fi haqiqatin taliban lil jannah wa liridhallahi ta'ala, maka sesungguhnya orang itu sedang mencari surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana muridan lil ma'siyah, dan barang siapa yang menghendaki kemaksiatan, kana fil haqiqati taliban lin nasi wa li sakhatillahi ta'ala, dia sesungguhnya sedang mencari, mengejar atau menuju neraka, linnari wali sakhatillahi ta'ala, dan durhakanya atau murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu ternyata yang ditekankan oleh sahabat Ali ini, karena memang banyak sekali Al-Quran berbicara tentang ilmu. Salah satu di antaranya dalam surat Al-Mujadalah itu digambarkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Pertama, iman, meninggikan orang yang beriman. Walladzina utul ilma, setelah beriman orang ini punya ilmu, darajat, beberapa derajat, akan diangkat orang yang beriman dan punya ilmu beberapa derajat dibanding yang lainnya. Rasul mengatakan, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin meraih kehidupan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin meraih kehidupan akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih kedua-duanya, maka raihlah dengan ilmu. Ilmu ternyata memang menduduki posisi yang paling utama. Bahkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain itu digambarkan dalam surat Az-Zumar, kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan tetapi tidak perlu jawab. Karena apa? Lebih mengajak kepada kita untuk berpikir bahwa memang orang yang berilmu pasti berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Apa pentingnya ilmu? Masya Allah, Rasul menekankan, ini kata Rasul, kun alim, jadilah kalian orang yang memiliki ilmu, aliman atau orang alim yang memiliki ilmu. Kalau tidak sanggup sebagai orang alim, kata Rasulullah, au muta'allim, atau orang yang sedang menuntut ilmu. Kita nggak sanggup menuntut ilmu karena kesibukan, karena yang lainnya. Au mustami'an, kalau begitu kata Rasulullah, paling tidak kita mau mendengarkan tentang ilmu.
ternyata mendengarkan juga kita tidak sanggup, berbagai macam alasan dan sebagainya, Rasul memberikan alternatif berikutnya, au muhibban, atau paling tidak kita cinta sama ilmu. Jadi orang alim gak bisa, mencari ilmu gak bisa, mendengarkan saja gak sanggup. Paling tidak kata Rasulullah, muhibban, senang sama ilmu. Wala takun khamisan, kata Rasulullah, jangan menjadi yang kelima. Apa yang kelima itu? Yang kelima itu alim tidak, belajar tidak, mendengar tidak, senang tidak. Maka yang kelima, tidak semuanya inilah yang kelima. Kata Rasulullah, fatahli, hancur kalian, binasa, akan rusak kehidupan kalian. Orang Cirebon mengatakannya, orang kalau jadi alim gak bisa, belajar gak bisa, nyantri gak bisa, mendengarkan ilmu di masjid seperti ini gak bisa, kemudian senang sama ilmu gak bisa, itu orang yang bodoh jitu. Udah goblok, bodoh, bukan main. Karena untuk melakukan sesuatu yang paling terakhir yang menjadi ilmu aja kita gak bisa. Kenapa? Pentingnya ilmu ternyata untuk seluruh aktivitas kehidupan kita dibutuhkan ilmu. Lebih-lebih untuk beribadah. Tanpa ilmu beribadah sia-sia. Sampai pentingnya ilmu itu Rasul pernah berpesan khusus kepada Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari, kata Rasulullah, la an taghdu fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Abu Dzar, kata Rasulullah, kamu keluar dari rumahmu kemudian mengajarkan satu ilmu dari kitabullah, apakah tentang huruf Al-Quran, kata Rasulullah, yang didapat dariku sampaikanlah kepada orang lain, meskipun satu ayat atau satu huruf. Kita mengajarkan satu huruf Al-Quran. Alif itu adalah tegak lurus, ba itu adalah ternyata kayak mangkok, di bawahnya kemudian ada titik satu. Mengajarkan kepada orang lain, Rasul mengatakan itu lebih baik ketimbang sholat sunnah 100 rakaat. Betapa nilai ilmu. Kenapa? Sholat sunnah kita belum tentu diterima, tapi menyebarkan ilmu sudah pasti. Sampai Rasul mengatakan, wali antaqdu fa ta'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam ya'mal khairun min an tusalliya alfa rak'atin. Ketika kita keluar, hai Abu Dzar, ketika engkau keluar, kata Rasulullah, dari rumahmu mengajarkan ilmu kepada orang lain, orang itu diamalkan atau tidak, ilmu yang kita sampaikan diamalkan atau tidak, maka kata Rasulullah itu lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, kita sholat sunnah 4 rakaat aja susah, ogah-ogahan. Ini mengajarkan ilmu kepada orang lain ternyata lebih utama dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa? Karena ilmu memang dibutuhkan dalam semua lini kehidupan, dan bahkan untuk beribadah tanpa ilmu sia-sia ibadahnya. Itu dalam kitab Zubat dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang, siapapun dia, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, kemudian orang itu beribadah, beramal, maka dalam kitab tadi ditegaskan a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya mardu, tertolak, la tuqbal, tidak diterima.
Bagaimana mungkin? Sholat contohnya. Jangan kemudian kita asal sholat tanpa ilmu, atau sholat kita hanya melihat orang lain sholat tanpa kemudian kita dibekali dengan ilmu sholat. Subhanallah. Takbir saja, takbiratul ihram itu sudah harus ada ilmunya. Saat kita mengucap Allahu Akbar, itu penjelasan tentang Allahu Akbar sangat panjang sekali penjelasannya dari ilmu tentang sholat. Pertama, ketika kita menyebut Allahu Akbar, jangan sampai antara hu dan a itu diseret. Biasanya kita nyeret Allahu Akbar akhirnya. Ini kebiasaan kita nyeret. Harus patah-patah di situ Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Tapi kita kadang-kadang menyepelekan, kemudian meremehkan niat seperti ini, akhirnya salah niat kita. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Pertama, ini pentingnya ilmu. Yang kedua, saat kita niat, kemudian hati kita, saat kita mengatakan Allah, dalam hati kita saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap qiblat makmum lillahi ta'ala. Tapi karena dalam hatinya ini belum selesai, sedangkan kita sudah bar, akhirnya panjang. Allahu Akbar. Itu gak boleh berkesan. Barnya panjang. Allahu Akbar. Kesan. Ini pentingnya ilmu. Tapi karena kita hanya melihat sholatnya, hanya ngikut-ngikut saja, sudah akhirnya. Maka betapa pentingnya ilmu supaya sempurna ibadah kita. Maka mencari ilmu untuk menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita. Yang ketiga, akbarnya itu gak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Nama Allah itu kan banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, nama-nama Allah. Di antaranya Al-Akbar. Kemudian kita ganti Allahur Rahman, nggak boleh. Kan sama. Itu kan Asmaul Husna juga, nama Allah juga. Iya, tapi nggak boleh dalam ilmu sholat. Nggak boleh. Jangan kemudian kita seenaknya melaksanakan sekehendak kita karena pengetahuannya yang terbatas. Inilah pentingnya ilmu. Atau ruku, mohon maaf, ruku dalam sholat, pentingnya ilmu dalam ruku sholat. Saat ruku itu digambarkan dalam ilmu sholatnya, mengatakan antara punggung, leher, sama kepala itu lurus rata, betul-betul rata-rata air. Kalau bahasa polisi, rata-rata air. Betul-betul lurus. Kalau dalam bahasa kitabnya seperti kertas lurus. Saking lurusnya itu, ketika diletakkan gelas yang berisi air, maka gelas itu airnya rata, betul-betul tidak miring dan tidak goyang. Betapa sholat kita membutuhkan ilmu. Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan belajar menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu lebih utama dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Insyaallah. Nah ternyata kita kemudian menjauh dari ilmu kadang-kadang. Sampai dalam kitab itu dikatakan malam yakun ya'lamu dha falyas'alu man lam yajid mu'alliman falyarham. Kalau kita tidak mengetahui tentang sesuatu agama, bertanyalah kepada ahli. Kalau tidak ada ahlinya di tempat itu, tidak ada, maka kita diperintahkan falyarham, cari, kejar, berlari di mana orang ahli agama itu berada. Maka kita harus ke sana untuk bertanya tentang bagaimana ilmu ini supaya kita sempurna ibadah kita.
sempurna amal kita. Sedih kalau kita nanti di akhirat ditanya, sholat kamu itu menurut siapa? Kita sholat seperti ini menurut siapa? Ditanya kita. Terus kita melongo, menurut siapa ya? Saya ngikutin aja katanya Ustadz Mullah itu jadi imam. Apakah Ustadz Mullah pernah mengajarkan? Hanya melihat. Gak bisa hanya melihat. Harus ada ilmunya untuk bisa sempurna dalam pengertian fikih. Ditanya dari siapa sholat seperti itu, maka disinilah pentingnya ilmu itu harus bersana. Apa yang maksud bersana? Ada gurunya dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya, langsung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW yang dibunyikan dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini jangan diartikan kama ra'aitumuni-nya seperti orang Jawa. Orang Jawa itu menafsirkannya begini, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Muni itu apa muni itu? Ngomong. Sholatlah kalian seperti saya ngomong sholat. Allahu Akbar, bukan itu. Kama ra'aitumuni, seperti kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Ilmu, pentingnya ilmu di sini. Maka Rasul menekankan, Allah juga menekankan pentingnya ilmu itu. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Memang orang alim, orang berilmu itu kalau dia tidak punya moral akan merusak. Tapi kata Nawawi ini mengatakan lebih rusak lagi orang yang tidak punya ilmu beribadah. Sudah tidak punya ilmu, ngotot lagi dengan ibadahnya, lebih rusak. Dia sia-sia, tidak ada nilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadahnya itu. Maka dalam ta'limul muta'allim itu diajarkan agar kita menuntut ilmu. Di sana dikatakan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Ta'allam, hendaklah kalian menuntut ilmu, terutama apa? Ilmu agama untuk menyempurnakan ibadah kita, ilmu yang lain untuk mendukung kehidupan kita, termasuk ilmu-ilmu dalam tugas pelaksanaan kita. Lah kita kerjanya di setam, setiap hari menghadapinya komputer, tapi nggak ngerti komputer, ya akan tersiksa pasti, tersiksa dia kerjanya. Wong disuruh ngetik nggak bisa karena ilmu ngetiknya nggak ada, maka di situ dibutuhkan ilmu untuk mendukung tugas-tugas kita. Dalam konteks ini bagaimana ilmu agama untuk menyempurnakan ibadah kita sehingga ibadah kita betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa alasannya kita disuruh menuntut ilmu? Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu zainun, akan menjadi perhiasan bagi siapa? Li ahlihi, bagi pemilik ilmu itu. Orang punya ilmu indah, Masya Allah, orang kalau sudah punya ilmu menjelaskan tentang sesuatu enak dan nikmat. Mengerti ilmu manajemen saja kemudian menjelaskan tentang manajemen, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengawasan dan pengendaliannya, faham dan bagaimana menjelaskan tentang ilmu manajemen saja enak kita mendengarkan. Orang yang ngerti ilmu agama ketika menjelaskan enak kita mendengarkan. Tapi kalau orang tidak punya ilmu kemudian menjelaskan, maka orang seperti ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Dhal wa adal, sesat dan menyesatkan. Maka dalam bait yang lain, wa kun mus wa fadlun,
Berikutnya wa fadlun wa inwanun likulli mahamidi, dan dia akan menjadi keutamaan bagi orang itu, menjadi kehormatan, kemuliaan dengan ilmu tadi, wa inwanun, dan menjadi penolong likulli mahamidi, pada setiap tempat yang terpuji. Insyaallah ilmu menjadi keutamaan dan keunggulan kita adalah ilmu, atau kalau dalam bahasa sekarang kompetensi kita. Wa fadlun, menjadi kompetensi kita di bidangnya adalah ilmu itu. Wa inwanun, akan menjadi penolong bagi kita. Penolong. Subhanallah. Jangankan ilmu yang ruwet, kadang-kadang ilmu yang sepele ketika kita tidak tahu, pikirannya kemudian hilang, akal cerdasnya hilang karena ilmu yang tidak ada. Kita kadang-kadang kemudian mentertawakan diri kita sendiri. Ada seorang ustaz gak tanggung-tanggung, ustaz itu dosen lagi, doktor, naik mobil di tengah-tengah jalan, dua sekrup bannya itu, sekrup itu ngerti ya, kuncinya itu dua kunci lepas dua kunci, sehingga dia bingung, tidak mau melanjutkan perjalanannya, nyari bengkel kemana-mana, nyari toko, kebetulan libur karena itu hari lebaran. Dia tidak punya ilmu dalam hal mobil itu. Dia ngerti ilmunya ilmu agama, dalam hal mobil tidak paham ilmu. Tapi kemudian Allah membimbing orang lain. Yang dibimbing itu ternyata orang gila, orang yang belepotan, telanjang, sambil lewat ngomong. Entah dia itu sengaja atau enggak ditujukan kepada ustadz ini atau enggak tahu. Sambil ngomong, ambil saja satu dari belakang, dipindahin ke depan. Dia tapi lewat. Ustadz ini kemudian tersadarkan diri. Subhanallah, ternyata orang gila memberikan penyadaran kepada kita. Diambil satu dari belakang, dipindahin satu ke depan, akhirnya menjadi tiga, sama-sama kuat. Jalan. Subhanallah. Ketika ilmu dalam bidangnya tidak punya, dia akan pusing, tersiksa dalam konteks itu. Apalagi dalam bidang agama, lebih jauh ditanya sama Allah, ditanya banyak dalam pertanyaan-pertanyaan nanti di akhirat itu. Siapa, dari mana ilmu kita akan dipertanyakan ilmu itu. Karena itu belajarlah ilmu di sini supaya kita betul-betul bisa sempurna dalam ibadah kita. Apa syarat mencari ilmu? Dalam kitab tadi, syarat mencari ilmu ada 6. Dzuka'un wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuliz zamani. Pertama, cerdas otaknya. Sekarang jangankan otak yang cerdas, idiot saja sekarang sudah bisa diajari untuk belajar tentang ilmu. Itu artinya kita yang normal seperti ini, kalau tidak mencari ilmu, maka sesungguhnya kita termasuk orang yang rugi. Yang kedua, wahirsin, ada kemauan. Cerdas nggak ada kemauan. Contoh, kita datang ke tempat ini ada kemauan, tapi yang lain nggak ada kemauan, maka tidak mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga, wastibari, sabar. Nggak bisa seperti memakan cabai, begitu digigit langsung pedas. Ilmu begitu didapat langsung kita jadi, nggak bisa. Dan yang ketiga, yang keempat, wabulghum, ada biayanya. Untuk apa biayanya? Bisa untuk membeli bukunya,
untuk membeli peralatan-peralatan yang lainnya, biaya itu untuk makan dalam perjalanan dan sebagainya. Wa irsyadu ustadin, dan ada guru yang membimbing, ini yang paling utama lagi. Maka dibutuhkan ilmu kita bersama tadi. Ilmu kita itu harus tahu yang mengajarkan kita itu siapa, gurunya siapa, dari siapa sampai ke Rasulullah. Sanad ilmu. Wa irsyadu ustadin. Para ulama sebagian mengatakan, kalau ada orang menuntut ilmu tanpa guru, dipastikan gurunya adalah syaitan. Bisa dibayangkan. Itulah sebabnya banyak orang yang belajar, apalagi belajarnya dari Google, terjemahkan sendiri, dipahami sendiri, kemudian dia seenaknya menerjemahkan Al-Quran dan bahkan menafsirkan Al-Quran. Kata Rasulullah, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauan akalnya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah dia untuk mendapatkan tempat di neraka. Karena itu dibutuhkan ilmu. Dan yang terakhir, syarat mencari ilmu, waktu zaman, umurnya, masanya lama, nggak bisa sekali dua kali langsung dapat ilmu. Ini pendapat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib betapa pentingnya ilmu. Sementara orang yang maksiat, kata Ali bin Abi Thalib, dia sedang menuju ke neraka. Orang maksiat itu sedang menutup hatinya dengan dosa-dosanya. Ketika hatinya ditutup dengan dosa, maka sinar ilmu, cahaya ilmu tidak akan sampai ke hati kita. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat menuntut ilmu di samping yang 6 tadi juga berusaha meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, sehingga sinar ilmu nyampe kepada kita. Mudah-mudahan kita semua ini orang-orang yang betul-betul punya kemauan untuk tetap belajar, meningkatkan ilmu kita guna menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, kemudian kita mampu mengajarkan kepada yang lainnya, menyampaikan kepada yang lain, sehingga ketika kita menyampaikan kepada yang lain, kita akan mendapatkan nilai ibadah pahala di hadapan Allah melebihi sholat sunnah 1000 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita sekalian, dan atas segala kurangan saya mohon maaf jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah semata-mata dari diri saya sendiri. Adana wa